Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat ensiklik Paus Fransiskus yang bernama Laudato Si. Saudara-saudari terkasih, belakangan ini hingga hari-hari ini di berbagai media sosial ramai diperbincangkan di sana tentang kebijakan Presiden Jokowi yang melibatkan ormas keagamaan untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan. Berhadapan dengan situasi ini, Gereja Katolik melalui KWI mengambil sebuah langkah tegas atau sebuah kebijakan yang tegas untuk tidak ikut dalam pengelolaan pertambangan ini. Saudara-saudari terkasih, sesi ini saya mengangkat ensiklik Paus Fransiskus tentang bumi. Sehingga dari sini kita dapat melihat mengapa Gereja Katolik tidak serta-merta bersikap terhadap bumi. Sebelum kita melihat lebih jauh, kita pertama melihat apa itu ensiklik supaya kita tidak bingung nanti ketika menemukan istilah ini. Ensiklik adalah surat gembala dari Paus kepada seluruh gereja. Biasanya surat-surat atau ensiklik itu pada umumnya membahas masalah-masalah misalnya iman, kemudian moral, kemudian mendorong peringatan tertentu, atau membahas masalah-masalah disiplin gereja yang harus dipatuhi oleh gereja universal. Saudara-saudariku terkasih, dalam konten-konten sebelumnya saya pernah katakan bahwa Gereja Katolik itu punya seorang pemimpin tunggal. Dan apa yang dikatakan oleh Paus dari Vatikan gemanya sampai ke berbagai penjuru dunia. Inilah unik dan menariknya. Jadi apa yang disampaikan oleh Paus berupa pesan, peringatan, perintah, dan lain sebagainya, seluruh gereja Katolik yang menyebar di berbagai penjuru dunia akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada beda gereja Katolik yang berada di pulau ini dan gereja Katolik yang berada di negara yang di sana. Jadi semua melakukan hal yang sama yang diminta oleh Bapak Paus dari Vatikan. Saudara dan saudariku terkasih, kita coba masuk ke dalam pembahasan mengenai isi dari dokumen ini. Pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, di sana diselenggarakan konferensi perubahan iklim yang ke-21 yang berlangsung di Paris. Sekitar 150 pemimpin negara berikut dengan 40.000 delegasi dari 195 negara menghadiri konferensi ini. Dan ini adalah forum tahunan untuk menanggulangi perubahan iklim di tingkat global. Sebelumnya, pada bulan Mei tahun 2015, Paus Fransiskus telah mengeluarkan ensiklik yang bernama Laudato Si. Kita barangkali bertanya, ini bahasa apa? Saudara-saudari, Laudato Si ini adalah bahasa Italia yang berarti puji bagimu. Puji bagimu. Mu di sini adalah Tuhan, atau mu yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan. Jadi boleh juga dibahasakan puji Tuhan. Itulah kira-kira maksud dari kata Laudato Si, yang mengajak kita semua untuk menjaga, merawat alam dari kehancuran. Inilah kata kunci yang perlu kita pegang bersama saudara-saudari. Jadi saya ulangi, mengajak kita semua untuk menjaga dan merawat alam dari kehancuran. Saudara-saudariku terkasih, dalam ensiklik ini
Paus mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tak terkendali, menyesalkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global, serta mengajak semua orang di seluruh dunia untuk mengambil aksi global yang terpadu dan segera. Jadi ini sesuatu yang sifatnya mendesak. Kenapa? Karena Paus melihat situasi dunia ini sudah tidak baik lagi. Maka dia melalui dokumen ini memberikan pesan yang cukup mendesak bagi umat manusia. Ensiklik yang tertanggal 24 Mei 2015 ini dipublikasikan secara resmi pada tanggal 18 Juni 2015 melalui sebuah konferensi pers. Saudara-saudariku terkasih, berikut ini saya mau mengangkat beberapa poin penting yang tercatat atau tertulis dalam ensiklik Laudato Si. Pertama, Paus berbicara mengenai sains. Paus menjelaskan sebuah sensus sains solid menunjukkan bahwa pemanasan global itu nyata dan akan mengurangi ketersediaan air minum, merusak pertanian, menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan, meningkatkan keasaman laut, dan menaikkan permukaan air laut yang menyebabkan kebanjiran di kota-kota besar dunia. Ia mengatakan bahwa perubahan iklim terjadi secara alami. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa pemanasan global terutama disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian hal yang kedua mengenai ekonomi. Ensiklik ini merupakan kritik ekonomi dan juga panggilan untuk menyelamatkan lingkungan. Paus Fransiskus mengatakan negara-negara kaya mempunyai utang ekologis terhadap negara-negara berkembang yang sumber daya alamnya diambil untuk produksi dan konsumsi bahan bakar bagi negara-negara industri. Ia menyebutkan hubungan ekonomi ini adalah hubungan dengan struktur yang sesat dan menolak argumen bahwa pertumbuhan ekonomi saja bisa memecahkan masalah kelaparan dan kemiskinan global serta memperbaiki keadaan lingkungan. Yang ketiga, mengenai kebijakan pemerintah. Paus Fransiskus mengatakan bahwa peraturan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengurangi pemanasan global dan penting untuk merancang lembaga internasional yang lebih kuat, lebih efisien, dan terorganisir dengan memanfaatkan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan. Konsensus global penting untuk menghadapi masalah yang lebih kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak dari masing-masing negara, kata Paus. Namun, ia mengatakan peraturan saja tidak akan memecahkan masalah. Sebaliknya, pandangan untuk merubah etika secara menyeluruh mutlak diperlukan untuk memprioritaskan perawatan alam dan manusia. Hal yang keempat tentang manusia. Paus mengatakan Paus mengatakan setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan juga harus memperhitungkan hak-hak dasar kaum miskin dan mereka yang kurang mampu. Ia mengatakan, konsumerisme yang tidak beretika telah menyebabkan tingkat konsumsi yang menyebabkan memperparah kerusakan lingkungan. Ia mengajak setiap orang untuk membentuk jaringan sosial dengan tujuan menekan pemimpin politik
untuk melakukan perubahan dan membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal atau pekerjaan akibat perubahan iklim. Ia juga mendesak agar masyarakat mengubah gaya hidup mereka, termasuk menggunakan transportasi umum atau naik mobil bersama-sama, dan menanam pohon serta mematikan lampu-lampu yang tidak digunakan. Luar biasa saudara-saudari, perhatian dari Bapak Suci ini begitu menyeluruh dalam aspek-aspek kehidupan kita. Kemudian hal yang terakhir, hal yang kelima, beliau berbicara tentang iman. Paus Fransiskus menyebutkan, inti ajaran Gereja Katolik adalah menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Ia mendesak manusia untuk bertanggung jawab secara moral untuk merawat lingkungan, bahwa kita memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi. Saudara-saudariku terkasih, inilah hal-hal inti yang ditekankan atau dibicarakan dalam ensiklik Laudato Si. Kemudian saudara-saudariku terkasih, berikut ini saya memberikan beberapa komentar untuk kita, supaya semakin mencerahkan pemikiran kita tentang isu yang sedang terjadi pada saat ini, menyangkut atau mengenai kebijakan Jokowi untuk memberikan izin kepada ormas keagamaan supaya ikut ambil bagian dalam dunia pertambangan. Komentar saya yang pertama. Pada tanggal 30 November sampai dengan 11 Desember 2015 diselenggarakan konferensi perubahan iklim yang ke-21 yang berlangsung di Paris. Inilah berita yang kita temukan tadi. Sementara di Indonesia, Jokowi malah membagi-bagi jatah kepada ormas keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan pertambangan. Saudara-saudariku terkasih, ini berbanding terbalik. Dunia berbicara tentang iklim global. Artinya apa? Sebuah keprihatinan itu sudah dirasakan. Ada hal-hal yang tidak baik sudah terjadi di bumi ini. Pemanasan global dan lain sebagainya. Ini masalah yang tidak dapat dirahasiakan lagi. Maka dalam pertemuan atau konferensi yang diselenggarakan secara besar-besaran itu, banyak hal dibicarakan tentang bumi. Supaya setiap negara menjaga dan merawat bumi ini dengan baik. Di Indonesia sudah ada badan yang mengelola pertambangan itu. Biarkan mereka yang tetap mengelola. Ini malah Jokowi mengambil kebijakan memberikan kesempatan kepada ormas-ormas keagamaan untuk memperoleh atau mendapatkan izin terlibat dalam dunia pertambangan. Saya bayangkan entah seperti apa yang terjadi nanti. Seandainya setiap ormas keagamaan yang ada di Indonesia menerima, menyanggupi untuk melakukan itu, maka dapat kita bayangkan seperti apa bumi Indonesia ini ke depannya. Pasti akan hancur-hancuran. Pemanasan global terjadi, kerusakan lingkungan terjadi, pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan pasti banyak yang bermatian. Kemudian kita pasti akan mengalami kekurangan air dan lain sebagainya. Termasuk juga hewan yang ada di hutan itu pasti pada bermatian. Banyak dampak yang akan terjadi, saudara-saudari. Tapi kita lihat Jokowi dengan tenang mengambil sebuah keputusan untuk itu. Maka dalam konten saya sebelumnya, maunya di Indonesia ini ada undang-undang yang mengatur bahwa seorang presiden yang masa jabatannya tidak begitu lama lagi, tidak lagi mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang berdampak atau berefek untuk jangka panjang. Itu dalam konten saya sebelumnya sudah saya singgung. Itu komentar saya yang pertama. Komentar saya yang kedua. Gereja Katolik melalui KWI menolak untuk ikut dalam pengelolaan pertambangan.
Ini bukan mengindikasikan kepada kita bahwa gereja Katolik tidak taat pada pemerintah. Bukan demikian, saudara-saudari. Jangan berpikir bahwa gereja Katolik menolak berarti gereja Katolik tidak taat pada pemerintah. Tetapi gereja Katolik melihat bahwa manusia itu pada prinsipnya dipanggil Allah sebagai partnernya untuk menjaga, merawat alam, melestarikan alam semesta ini, dan bukan untuk merusaknya. Gereja Katolik menyadari bagaimana konsekuensi dari pertambangan itu. Sudah saya jelaskan tadi. Dan ini juga sudah jelas dalam seruan Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si. Semua manusia membutuhkan uang untuk hidup. Demikian juga untuk gereja Katolik dan juga agama-agama yang lain. Tetapi masih banyak cara yang ditempuh untuk memperoleh uang. Dan bukan memperoleh uang dengan cara merusak semesta alam. Berkat kepedulian gereja Katolik terhadap bumi ini, maka ditetapkan juga satu hari dalam satu tahun itu sebagai hari ekologi. Jadi uniknya saudara-saudari, dalam gereja Katolik ada satu hari dalam satu tahun itu ditetapkan khusus untuk memberi perhatian kepada bumi yang disebut dengan hari ekologi. Di sana dilakukan penanaman pohon, perawatan lingkungan, dan banyak lagi hal dilakukan oleh gereja Katolik. Kiranya hal baik ini diteruskan oleh kita semua dimanapun kita berada. Demikianlah saudara-saudariku terkasih, sedikit kajian tentang ensiklik Paus Fransiskus yang berjudul Laudato Si. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.